Justru yang saya bingung adalah Anda kenapa mengikuti nabi yang dikatakan gila? Coba, Padahal Anda pengikut Nabi Muhammad nggak? Tuhan Yesus di Bible Saya tadi udah jawab. Pertanyaan saya begini justru ya. enggak Tuhan. Nih, Al-Hijr 6 dikatakan gini. Kamu tahu nggak bedanya Tuhan sama Nabi? Sama Tahu. utusan? Tahu? Apa bedanya? Nabi nggak bangkit, Tuhan bangkit. Nabi bangkit atau nggak bangkit? Oh iya, Gimana Nabi itu kamu? nggak bangkit. Coba kalau Tuhan bangkit dari kematian. Coba encerkan Nabi dulu lah mana yang nggak otakmu bangkit? itu. Kan lu nanya apa bedanya? Udah saya kasih tahu bedanya. Kealahan Yesus, pencipta kemanusiaan. Saya bukan nanya kealahan, saya tuh nanya diciptakan atau dilahir. Kan saya jawab. Yesus itu Allah dan manusia. Kealahannya Yesus. Nah, kan orang pintar itu ngedenger jawaban loh. Kan saya Jawaban jawab kamu itu nih. kemana-mana, saya tanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini, ada umat muslim yang sibuk mencari kesalahan di dalam ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus tidak waras. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Yang di bawah kaget. Halo Riansa. Halo, kenapa kok gak dinaik di tadi? Ya mau bertanya apa? Saya mau tanya, Tuhan kakak siapa namanya? Tuhan saya Allah Tritunggal. Tuhan Yesus. Tuhan saya Allah Tritunggal. Iya Tuhan Yesus toh. Masuk. Tuhan saya Allah Tritunggal. Coba kak. Anda kan nanya saya jawab. Anda kenapa sih? Iya paham. Oke. Coba dibukain ayat Markus 3 ayat 21. Apa tuh? Silakan buka aja sendiri. Nyuruh-nyuruh orang buka Saya- kapan? Kalau saya yang baca nanti saya dibilang menghujat kak gitu loh. Baca aja, yang penting bacanya benar. Kenapa di situ Tuhan Yesus dikatakan nggak waras? Baca, Yang baca keras dulu. banget, Loh, kamu katanya Makanya aku udah baca. Berarti kakak menyembah Tuhan nggak waras ya? bacaannya apa? Tuhan Yesus di situ sama keluarganya dibilang nggak waras dan kerasukan setan. Baca dulu, nggak ada keluarga Yesus bilang gitu. Ya coba kakak baca biar kakak ngerti. Saya kan udah baca. ngerti. Justru keluarganya ada yang bilang gitu. Kalau bapak bilang gitu, artinya bapak yang nggak pernah baca. Yang bilang nggak waras itu siapa kak? Orang-orang yang tidak percaya Yesus, bukan keluarganya Yesus. Coba baca. Padahal di situ jelas-jelas Coba baca. keluarganya. Buktiin kalau memang. Ini aja coba baca. Saya nggak punya HP lagi cuma ini kak. Wah, itu berarti kamu nggak baca. Saya udah baca sebelumnya. Apa? Bacanya apa? Markus 3 ayat 21. Coba kakak baca. Ya iya, baca dulu. Di situ Tuhan Yesus dibilang nggak waras sama keluarganya. Nggak ada tulisan Markus 3 ayat 21 gitu masalahnya. Markus 3 ayat 21. Iya, nggak ada ya kata-kata seperti itu. Ada. Berarti kakak menyembah Tuhan yang nggak waras ya? Nggak ada tulisan kayak gitu. Ada kak, jangan bohong. Tuh, Markus coba 3. kamu baca, buktiin kalau memang ada tulisan gitu. Tuh, buktiin. Tuhan Yesus sama keluarganya dibilang nggak waras, gila. Nggak ada Kerasukan narasi setan. kayak gini apa ya. Oh mau tuh ngomong apapun, boleh-boleh aja, harus dibuktiin gitu loh.
Ya itu ayatnya kan buktinya Kak. Kan saya suruh buka sama Kakak. Kalau saya Saya yang baca udah nanti. baca. Kan tadi udah saya jelasin ya. Ini saya jelasin ya. Di situ orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus mengatakan dia tidak waras. Kenapa? Karena dia berhasil mengusir orang yang kesetanan. Makanya jawab Yesus, kalau saya tidak waras, bagaimana saya mengusir orang yang kerasukan roh jahat? Justru yang saya bingung adalah, Anda kenapa mengikuti nabi yang dikatakan gila? Coba, Padahal Anda pengikut Nabi Muhammad nggak? padahal Tuhan Yesus di Bible Saya tadi hamba- udah jawab. Pertanyaan saya begini justru ya. enggak Tuhan. Nih, Al-Hijr ayat 6 dikatakan gini. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran dalam kurung Nabi Muhammad, benar-benar orang gila. Ini pertanyaan saya nih. Itu tuduhan. Saya tanya, ini siapa Itu yang bilang? tuduhan. Ya sama. Tuduhan itu. Itu juga tuduhan. Itu Nah, udah. Jadi Itu ada keluarganya sebagian orang yang menganggap Yesus itu Keluarganya demikian. Padahal tidak. Loh yang ini bilang keluarganya Yesus. yang bilang siapa? Yang wahai. Yang bilang keluarganya Yesus itu Nih, Kak. dengar ya. Wahai mereka berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya Quran, sesungguhnya engkau benar-benar Nabi Muhammad, nih dalam kurung Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Kita baca sampai ke ayat 12, ternyata orang-orang itu dinarasikan oleh Tuhanmu sendiri. Nih, baca ayat 12-nya, Al-Hijr. Nih ya, Al-Hijr ayat 12-nya dibacakan ke bawah ya. Nih, biar Anda tahu. Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Nah, ini Iya kan bener. Yang olok-olokan Nabi Muhammad siapa yang masukkan olok-olok itu kepada orang yang berdosa? Kami. Kan yang olok-olok Nabi Muhammad kan Kristus. Aneh, loh, si kami di sini huruf besar. Loh. Ya, dengar Yang ya. olok-olok Nabi. Ayat 12-nya. Demikianlah kami huruf besar memasukkan olok-olokan itu ke hati orang-orang berdosa. Ya, ini pertanyaan saya itu. Anda ini tunjukkan nggak yang ada ini, baca aja Al-Hijr ayat 6 sampai 12. Ini narasi dari kitab mereka sendiri. Nah, kalau ini jelas itu tuduhan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nih, saya bacakan lanjutnya ya. Dari Markus tadi, ini jelas nih di Alkitab. Ya. Markus 13. Yesus ini bukan keluarganya mereka. Ya, mereka orang-orang yang ini tidak suka kepada Yesus. Saya bacakan ya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka yang berkerumun itu, ia tidak waras lagi. Dan ahli Taurat yang datang ke Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan berkata itu, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak akan bisa bertahan. Justru ini adalah tuduhan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Dan ini tidak dimasuk-masukkan. Ini memang kehendak orang-orang jahat itu. Apa itu ya? Al-Hijr ayat 6 sampai 12 itu boleh dipertanyakan. Jadi nggak usah nengok kitab orang, kitab kamu sendiri aja.
Oke, halo Brento. Halo Kak, selamat malam, Shalom. Shalom, silakan mau bertanya apa? Ya Kak, Kak, aku butuh penjelasannya dong Kak tentang hukum 613 Kak. Apa itu hukum 613? Aku juga sih bingung maksudnya, itu apa, kemarin tuh aku sempat dengar yang tentang hukum 613 gitu Kak. Yang menarasikan siapa? Ada waktu itu aku ikut seminar, terus ada pendeta sih. Hah? Maunya kakak Ada ayatnya nggak di dalam Alkitab? Enggak, maunya kakak pernah dengar istilah itu Nggak nggak, Kak? ada, di Alkitab nggak ada. Saya tidak akan mengajarkan yang tidak ada tertulis di Alkitab. Oh, oke Kak, baik. Jadi kalau Anda misalnya ikut seminar, ada yang menarasikan seperti itu, di mana ayatnya? Gitu. Kita jangan asal-asal masuk seminar, entah apa isinya kamu nggak tahu. Oh, oke Kak, baik Kak. Enggak, soalnya waktu itu tuh beliau jelasin terus kayak di dalam 613 itu tuh kayak beliau ada jumlah gitu, 6 tambah 1 tambah 3 10 gitu. Nah ini lagi lebih kocak dari yang kocak, itu ajaran sesat, nggak usah diikutin. Oke Kak. Kak, terus aku mau tanya tentang tipologi dong Kak. Aku tuh Nah. pernah dengar tuh tipologi tentang Yesus disamain kayak Abraham sama Ishak. Betul. Semua nabi-nabi itu adalah tipologi dari Yesus. Musa, Oh, jadi Nuh, jadi menurut pendapat Kakak Abraham. gimana maksudnya supaya aku lebih ngerti gitulah. Pendapat tentang Itu makanya tipologi Yesus disamain kayak Abraham dengan Ishak gitu. tipologi Yesus disamakan. Memang nabi-nabi itu bernubuat tentang Yesus, kan kata Yesus gitu. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab nabi-nabi, Taurat Musa dan Mazmur Daud. Jadi semua nabi-nabi itu menuliskan tentang Yesus. Oh, siap Kak. Jadi sama seperti Nuh membuat bahtera supaya orang-orang yang masuk ke dalam bahtera itu selamat. Sama seperti Yesus mendirikan gereja supaya orang-orang yang masuk ke dalam gerejanya Tuhan Yesus itu selamat. Sama seperti Abraham telah mengorbankan anak tunggalnya, demikian Bapa mengorbankan anak tunggalnya supaya dia menjadi berkat bagi segala bangsa. Nih. Musa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Sama seperti Yesus mengeluarkan semua manusia dari perbudakan dosa. Oke Kak, oke. Semua nabi. Sama seperti Ayub yang dicobai iblis, namun dia tetap taat. Demikian Yesus dicobai iblis, kamu baca di Matius 4, tetapi dia tetap taat dan tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi semua nabi-nabi itu menceritakan bagaimana Yesus itu harus melewati hari-harinya dalam kodratnya sebagai nabi, dalam kodratnya sebagai manusia. Seperti itu. Oh, itu sih. Nah, Makasih. Yunus bun, demikian Yunus masuk ke dalam perut ikan dan dia mati selama 3 hari. Sama seperti Yesus masuk dalam perut bumi dan mati, bangkit pada hari yang ketiga. Semua nabi-nabi itu memang menubuatkan tentang Yesus. Itu adalah kisah Yesus semuanya. Mulai dari dicobai, mengeluarkan manusia dari dosa, mati, semua. Selama 3 tahun dia memulai pengajarannya, itu dihadapi dia. Oh, baik Kak Agatha, baik. Ada Cuman, lagi? enggak sih, paling itu aja sih waktu itu. Waktu itu aku juga baru pernah dengar istilah itu 613, makanya aku berbingung. Aku sampai sekarang masih mencari loh Kak, makanya aku bingung. Ya nanti kalau misalnya, makanya hati-hati dengan pengajaran guru-guru sesat. Di Alkitab juga dikatakan banyak guru-guru sesat, banyak guru-guru palsu. Soalnya waktu itu waktu beliau bilang 613 itu, terus beliau jumlah lagi 6 tambah 1 tambah 3 terus 10. Itu namanya cocokologi. Oh, gitu ya, Kak. Alkitab itu bicara tentang nubuatan dan penggenapan, bukan bicara cocokologi. Ya, mungkin itu tradisi orang Yahudi Rabbinik yang baru mungkin. Kita tidak berkiblat dari orang-orang Wahyudi Rabbinik yang baru ya, yang mesianik itu. Dasar pengajaran kita itu adalah dari para rasul melalui gereja yang didirikan Yesus.
Selain dari itu, kita tidak menerima ajaran apa-apa. Karena Oh, iya, Alkitab ini adalah kesaksian para nabi dan para rasul. Seperti itu. Soalnya kemarin tuh beliau bilang di dalam 613 hukum itu tuh sudah ada hukum Taurat juga gitu. Maksudnya jadi bikin bingung gitu loh, Kak. Soalnya kan yang aku tahu kan cuman hukum Taurat kan ada 10 ya kan, dari di Keluaran Itu 20 10 perintah itu. Tuhan. Taurat 10 itu perintah ya Tuhan. itu. Taurat itu ya hukum-hukum yang dibuat Allah terhadap bangsa Israel. Mulai dari kejadian sampai imamat. Ulang. Imamat. Oh iya, Kak. Oh, jadi istilah 613 itu enggak boleh dibenarkan ya, Kak? Pertanyaan saya, itu narasi dari mana? Itu narasi siapa? Rasul mana yang menarasikan itu? Oke. Oke, baik. Waktu itu enggak kepikiran sampai situ, makanya aku enggak tanya. Itu masih bingung. Makanya dasar ayatnya di mana gitu. Itu. Yang penting adalah itu, kita orang Kristen bukan orang Kristen yang menganggap aja seperti ember yang nerima apa yang mau dituang kepada kita gitu. Kita harus memfilternya. Baik. Iya, kalau kita adalah orang Kristen dan kita diberikan akal budi, ya kita harus pintar-pintar menyaring, memfilter apapun Baik, itu. Makasih Kak Agatha. Ya, sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan berkati Kak. Ya, teman-teman yang di bawah juga jangan mentah-mentah diambil. Oke, halo Ataksi. Iya, halo, selamat malam. Silakan mau bertanya apa? Itu apa tuh? Judulnya Tuhan Yesus adalah utusan. Ya. Ya, Kalau utusan Yesus baru benar, tapi kalau Tuhan dia nggak benar itu. dia Tuhan dalam kekekalan. Iya. Kalau utusan benar, tapi kalau dia Tuhan tidak benar. Dia utusan dan dia Tuhan, itu benar. Kamu tahu nggak bedanya Tuhan sama Nabi? Sama Tahu. utusan? Tahu? Apa bedanya? Nabi nggak bangkit, Tuhan bangkit. Nabi bangkit atau nggak bangkit? Iya, Gimana Nabi itu kamu? nggak bangkit. Coba kalau Tuhan bangkit dari kematian. Coba encerkan Nabi dulu lah mana yang nggak otakmu bangkit? itu. Kan lu nanya apa bedanya? Udah saya kasih tahu bedanya. Nabi Jawaban berbuat kamu dosa, Tuhan nggak berbuat nggak dosa. masuk akal jawaban kamu itu. Ini paling masuk akal. Saya tanya, Nabi mu Bedanya bangkit Tuhan nggak? sama Nabi. Itu beda. Saya tanya, Nabimu bangkit nggak? Nabimu Ya bangkit bangkit nggak? lah. Di hari Mana hari Nabimu bangkit nggak? bangkit lah. Siapa nggak bilang Siapa? bangkit? Siapa Nabi yang bangkit? Siapa Nabi yang bangkit? Nabimu yang bangkit siapa? Kalau udah hari kiamat besok semua Nabi bangkit. Bah, bedanya gua kasih dua aja. Tuhan bangkit, Nabi doang, Nabi toktil nggak bangkit. Nabi berdosa, Tuhan nggak pernah berdosa. Dua aja, jangan banyak-banyak, nanti nggak sambung gup nampung itu kepala lo. Tuhan nggak nikah, tapi Nabi nikah. Iya, Nabi ada yang poligemoy, Tuhan nggak nikah. Wah, ini relate. Tuhan nggak nikah, makanya Tuhan Yesus nggak nikah. Coba, Tuhan siapa yang kawin? Nggak ada. Wah, itu mah. Nggak usah capek-capek, nggak usah yang berat-berat. Saya nggak mau bawa ayat, logika-logika aja. Deh. Aduh, Sel, ngeri banget loh. Typingnya agak-agak ngeri-ngeri sedap gua. Apa nih Kak AM2 Yani nih? Typingnya ngeri aku. Dia masih mau uji nyali nih. Mana nyampe lagi? Udah gue jawab, lu mau nanya baru lagi?
Apa? Waduh, aku kira selama ini otakmu encer, tapi nggak encer-encer juga ya. Lu pikirin aja. Biasa otak saya encer, makanya saya mikir. Gejala awalnya apa lu? Nabi nikah, Tuhan nggak nikah. Nabi berdosa, Tuhan nggak berdosa. Nabi nggak bangkit, Tuhan bangkit. Udah. Dapat di rumah aja jaga cucu, udah tua kesian. Bentar lagi umurnya udah dikit. Gak usah ngomong otak depan, tuh ngurusin cucu aja Pak. Hah? Siapa tahu besok kagak ada napas. Ya nggak Kak Wiwit? Nggak, nyem aja bebe aja sono. Nah, satu lagi. Tuhan di sorga, Nabi di kuburan. Nah, itu dia bedanya. Main ngejedok banget di dalam tanah. Tuhan mah di sorga, di atas tempatnya. Kagak di bawah tanah. Keren ya. Nah, begona. Takut lu, takut. Gua takut. Gua mah takut aja berbuat dosa. Mau nanya lagi. Anda orang pintar. Biasanya orang Yesus pintar dilahirkan atau diciptakan? Hah? Yesus dilahirkan atau diciptakan? Keilahiannya adalah pencipta, kemanusiaan dilahirkan. Enggak, jawab dulu, dilahirkan atau diciptakan? Mau dengar jawaban? Oke. Kealahan Yesus, pencipta, kemanusiaan. Saya bukan menanyakan olahan, saya itu nanya diciptakan atau dilahirkan. Kan saya jawab. Yesus itu Allah dan manusia. Kealahannya Yesus. Nah, kan orang pintar itu ngedenger jawaban loh. Kan Jawaban saya kamu itu jawab. kemana-mana. Saya tanya dilahirkan. Karena saya tahu, saya ini orang Kristen semua kenal, Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Jadi kealahan Yesus itu pencipta. Yang menciptakan kau dengan nabimu itu Tuhan Yesus. Itu kealahan Yesus. Kemanusiaannya dilahirkan. Itulah yang menjadi juru selamat Ya dunia. Allah, Wah, Yesus. bawa aja. Saya nggak pernah kemana-mana karena pertanyaanmu Yesus. Maka saya akan jelaskan Yesus. Keilahian Yesus itu adalah pencipta, pencipta bumi dan semua isinya, termasuk kau. Kemanusiaannya dilahirkan, itulah juru selamat. Kemanusiaannya itu nabi, imam, raja, nabi kau itu. Raja kau, imam kau semua. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari, setelah melihat video tersebut, tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.